Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita besar untuk kita kembali boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini. Dan perenungan kita pada saat ini, saya mau bicara tentang tidak dingin dan tidak panas. Di dalam Wahyu pasal 3, di ayat yang ke-15, firman berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh kebenaran ini, kita mencoba merenungkan begini. Betapa hidup di dalam Tuhan itu harus memiliki sikap yang benar. Menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, harus memiliki sikap, dan sikap itu harus paten. Dimana kalau kita mengasihi dia, ya kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, maka kita ada di area abu-abu, suam-suam kuku. Karena nanti tidak panas atau tidak dingin atau suam-suam kuku, nanti dia tidak naik, justru turun. Kita akan menjadi orang yang akhirnya hanya terbiasa menjadi beragama tetapi tidak bertuhan. Tidak panas atau tidak dingin, ini sebenarnya jelek sekali. Karena tampangnya nanti akan menjadi orang yang munafik. Nanti kita akan menemukan orang-orang yang pura-pura. Kita pura-pura baik. Kita pura-pura setia. Kita pura-pura melayani. Tetapi sebenarnya kita tidak benar-benar melayani. Kita tidak benar-benar mengasihi. Maka kita butuh kepastian. Saudara dan saya harus mulai belajar mengoreksi sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Kalau itu masih dalam tahapan untuk terus belajar, ya berarti akan mengalami perkembangan. Kalau kita masih memupuk rasa cinta, kita masih memupuk rasa rindu, lapar dan haus akan Tuhan, ya saya percaya itu akan mengalami tahap demi tahap pertumbuhan. Tetapi kalau dia stuck, saudara, tidak mengalami progresivitas rohani, dia stuck, cenderung bahkan menurun, tidak mengalami kenaikan, menurun, maka saudara di area suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Dan tahu ke saudara, Alkitab berkata, Tuhan jijik dan dia mau muntah. Berarti tidak ada sesuatu yang mengenakkan di sana. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan di sana. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan ketika seseorang ada dalam posisi suam-suam. Ini juga saya bicarakan kepada diri saya, saudara. Ketika melayani Tuhan, terus mengoreksi diri, ini melayani ini sungguh-sungguh tidak. Atau hanya yang sekedar pamer-pamer, bisa ada di YouTube, bisa ada di Facebook. Atau hanya sekedar supaya bisa melihat, oh saya ada doa pagi. Ini harus terus dikoreksi. Kebenarannya harus terus dikoreksi. Kepastiannya dalam kita mengasihi Tuhan itu harus terus kita pertanyakan, saudara. Karena dengan demikian kita bisa mulai menakar sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Karena pada akhirnya yang menilai kita itu Tuhan sendiri. Dan buah yang kita hasilkan itu terlihat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya meyakini bahwa setiap orang bisa tampil maksimal walaupun dia tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bisa kelihatan maksimal, kelihatan melayani, kelihatan berdoa. Ya seperti saya lah saat ini. Dapat kelihatan masih berdoa jam 5 pagi. Kita masih
banyak dengan kegiatan rohani kita. Tetapi siapa yang tahu kedalaman hati kita? Siapa yang tahu hati kita mengasihi Tuhan atau tidak? Siapa yang tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah hancur-hancuran? Siapa yang tahu sebenarnya diri kita ini sebenarnya sudah selesai, rohani kita mati? Siapa yang tahu? Hal ini benar-benar sangat saya perkarakan dan sungguh-sungguh saudara. Kadang kelemahan-kelemahan menuduh, mengintimidasi. Kadang rasa kurang, rasa rendah diri itu sering muncul ke depan, ke atas, ke permukaan. Sehingga itu juga menjadi sarana-sarana iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, kehidupan rohani. Tetapi kita tidak boleh saudara berdiam diri dalam kondisi seperti ini. Saya pun mengajak kita semua, kalau kita menemukan kondisi kita tidak bergerak naik, cenderung mendatar dan bahkan menurun, maka kita harus push kembali. Karena akhirnya ketika kita tetap terus berada dalam posisi ini akan membuat kita menjadi orang yang ragu. Dan saya yakini orang yang sering meragukan Tuhan dalam banyak hal, baik itu dalam hal pelayanan, dia ragu apakah Tuhan mau menyertai itu. Dalam menghadapi masalah, dia ragu Tuhan apakah Tuhan mau menyertai atau tidak. Maka ini sebenarnya posisi-posisi yang di tengah, tidak naik, bahkan ini bisa cenderung menurun. Kalau tidak, sekali lagi saya katakan, kalau tidak saudara push hati saudara, saudara menekan untuk tetap terus mempercayai dia dengan sepenuh hati, membangkitkan iman saudara untuk mempercayai bahwa dia Allah yang menyertai dalam kondisi apapun, saudara akan terlena dengan kondisi ini. Karena memang yang dapat kita lihat secara kasat mata orang yang suam-suam kuku ya bisa meragukan Tuhan. Maka tidak heran kalau orang-orang demikian nanti akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya meninggalkan pelayanan. Akhirnya bawaannya adalah curigaan kepada orang di sekitar, tidak percaya, ragu, kecewa, sakit hati, tersinggung. Ini bawaannya ke sana. Nanti bawaannya ke sana. Karena kenapa? Karena tidak terimbangi dengan kehidupan yang terus berkembang, terus mau mempercayai Tuhan. Karena seharusnya ketika kita mulai memiliki kehidupan yang terus mengalami progresivitas, harusnya yang terus dilihat, yang dipandang itu adalah Tuhan. Kondisi, keadaan, situasi, orang-orang di sekitar itu hanya menjadi tangga yang baik. Kondisinya tidak baik, tidak mengenakan. Orang-orang di sekitarnya tidak baik, tidak mengenakan. Itu menjadi tangga yang baik untuk menapaki puncak yang Tuhan kehendaki. Bukan justru sebaliknya. Kita kecewa, mundur. Sakit hati, tersinggung, mundur. Sampai kapan kita model begini? Sampai kapan kita di area seperti ini? Ini som-som kuku yang nanti akan menjurus kepada kematian. Jadi geliat-geliat yang kita alami dengan kondisi-kondisi kita harus memampukan kita untuk tetap memandang Tuhan. Dan biarlah kita tetap dikuatkan menghadapi apapun. Kita tetap dikuatkan, hati kita tetap mempercayai Tuhan. Dan biarlah kita terus berdoa biar Tuhan senantiasa membuka jalan, memberikan kita hikmat menghadapi segala sesuatu. Kita berdoa saja, minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan menghadapi kondisi yang sulit ini? Masalah ekonomi ini begitu berat. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, berikan saya kekuatan dan tuntun sehingga bisa memenangkan pertarungan. Ya memang tidak ada pilihan, kita harus menguatkan hati, meneguhkan hati. Kalau tidak demikian mau apa lagi? Nanti kita suam-suam kuku nanti. Kita di area suam-suam kuku. Selain panas
Kalau kita tidak dingin, ya kita panas. Kalau tidak panas, ya dingin. Ya kalau kita tidak mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, ya berarti tinggalkan aja Tuhan. Selesai, daripada kita juga mau percaya tidak percaya juga enggak. Saudara harus memutuskan. Kalau saudara mau percaya, ya percaya sungguh-sungguh. Saudara mau setia dengan Tuhan, setia sungguh-sungguh. Kalau saudara mau melayani, ya melayani sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Maka dengan demikian kita diberkati dengan apa yang kita putuskan. Saya berkata begini juga, bukan saya juga sudah sempurna, tetapi perkataan ini juga membangkitkan gairah saya untuk mau maju terus. Apapun yang terjadi, ya sudah maju aja. Karena sekali Tuhan memanggil melayani, Dia akan tetap menuntun menyertai dalam posisi, dalam kondisi apapun. Maka mempercayai Tuhan itu penting. Sehingga kita tidak ragu-ragu akan Dia. Amin. Tuhan memberkati.